Bab 861 mendapatkan orang dan kekayaan. Erikson berkata, ulangi apa yang saya katakan, ini adalah perintah untuk Anda, dan Anda harus mematuhinya di masa depan. Simon Yuliang adalah pria favorit Anda, dan Anda harus mendedikasikan segalanya untuknya, termasuk Su Group dan tubuh Anda. Petik 2. Su Ruyue secara mekanis mengulangi, Simon Yuliang adalah pria yang paling kucintai. Aku akan mendedikasikan segalanya untuknya, termasuk tubuhku dan grup Su. Petik 2. Ye Bufan melihat semua ini dengan jelas. Sekarang sepenuhnya dipahami bahwa Erikson ini sama sekali bukan ahli psikologi, melainkan seorang biksu jahat dengan kekuatan mental yang sangat berkembang. Yang dilakukannya bukanlah teknik hipnotis untuk mengobati penyakit jiwa, melainkan teknik sesat untuk membingungkan pikiran orang. Saat dia melakukan teknik tersebut, energi abu-abu di istana Su Ruyue Niwan menjadi semakin kuat, dan akhirnya sepenuhnya menekan niat aslinya. Tampaknya kultivasi Erikson tidak cukup tinggi untuk mengendalikan pikiran Su Ruyue sekaligus, jadi dia membagi mantra jahat ini menjadi dua kegunaan. Jika dia tidak bertemu dengannya kali ini, satu-satunya pewaris grup Su akan menjadi boneka Simon Yuliang. Su Ruyue, wanita sempurna, juga akan menjadi zombie berjalan tanpa berpikir panjang, sepenuhnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Harus dikatakan bahwa tindakan Simon Yuliang sangat kejam. Memanfaatkan perlakuan Su Ruyue, dia dapat dengan mudah mengendalikan seluruh grup Su. Selain itu, metode ini sangat terselubung dan tidak akan menimbulkan kecurigaan siapapun. Di masa depan, dia akan mengambil alih grup Su sepenuhnya berdasarkan statusnya sebagai menantu keluarga Su. Yang lain tidak mengetahui hal ini dan menunggu dengan tenang di luar pintu. Sekitar setengah jam kemudian, pintu terbuka dan Erikson keluar dengan ekspresi santai. Selama periode waktu ini, dia telah sepenuhnya mengendalikan wanita di belakangnya dan menyelesaikan tugas yang dia ambil kali ini. Su Ruyue mengikuti di belakang, masih dengan senyum tipis di wajahnya, ekspresinya natural, dan dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh. Hanya Ye Bufan yang bisa melihat bahwa energi abu-abu di istana Niwannya menjadi semakin kuat saat ini, dan sudah ada sedikit warna hitam. Setelah kedua orang itu keluar, Simon Yuliang segera menoleh dengan penuh semangat. Setelah menerima tampilan sukses, ekspresinya langsung menjadi rileks. Kemudian dia memasang ekspresi prihatin, Tuan Erikson, apa kabar? Apakah penyakit Ruyue sudah sembuh? Tentu saja. Saya seorang ahli psikologi dan saya telah menyembuhkan sepenuhnya, Nona Su. Berkata dengan bangga, Nyonya Su memandang Su Ruyue, putri, bagaimana perasaanmu? Apakah ibu merasa lebih baik? Bu, saya sudah sembuh. Total, saya sangat berterima kasih kepada Dr. Erikson. Berkata dengan penuh kasih sayang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yuliang atas perhatiannya terhadap saya. Saya sangat terharu bisa mengundang Pak Erikson untuk mentraktir saya. Sekarang saya secara resmi mengumumkan bahwa mulai hari ini, Anda adalah saya pacar Su Ruyue. Simon Yuliang bersiap untuk semua ini dan segera melangkah maju dan berkata, Ruyue, terima kasih atas bantuanmu. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik selama sisa hidupku dan tidak akan membiarkanmu menderita keluhan apapun. Semua orang di sekitar kaget dengan kejadian mendadak ini, termasuk Nyonya Su. Dia biasanya tahu betul bahwa meskipun Simon Yuliang berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Su Ruyue, putrinya sama sekali tidak menyukainya, dan dia tidak pernah berpura-pura melakukannya. Kenapa dia berubah sekarang begitu dia bilang dia sudah berubah, dan dia langsung mengakui bahwa orang itu adalah pacarnya. Tapi kemudian dia merasa lega. Tampaknya penyakit itu berdampak besar pada putrinya. Ini adalah apa yang disebut pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Lou Baiming, Cao Xinghua dan lainnya tidak memperhatikan urusan pria dan wanita ini. Yang paling mereka khawatirkan adalah kondisi Su Ruyue. Melihat Erikson menyembuhkan Su Ruyue hanya dalam waktu setengah jam merupakan pukulan besar bagi mereka. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kali ini, pengobatan Tiongkok benar-benar gagal, dan gagal total. Wajah Erikson penuh kebanggaan. Seperti kata pepatah, tidak ada yang akan selamat ketika dia memiliki keuntungan, dan dia tidak berniat melepaskan para dokter pengobatan Tiongkok di depannya.
Bagaimana kabarmu? Apakah kamu yakin sekarang? Di hadapan Tuan Erikson yang hebat, dokter pengobatan Tiongkokmu sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Itu semua hanya lelucon jika kamu mengatakannya. Simen Yuliang juga berbalik dan berkata, lihat ke belakang dan saya akan mengumumkan kepada media di seluruh dunia bahwa pengobatan Tiongkok benar-benar penipuan dan tidak ada bandingannya dengan Master Erikson. Petik 2. Erikson berkata dengan bangga, bagaimana menurut Anda? Low Baiming dan yang lainnya begitu marah hingga mendengar sarkasme dari kedua orang tersebut. Sayangnya faktanya ada di sini. Dia benar-benar tidak dapat menyembuhkan penyakit Suryue dalam waktu singkat, tetapi pihak lain berhasil. Dalam hal ini, bantahan apapun tidak berdaya dan hanya bisa ditahan secara diam-diam. Saat ini, suara bercanda terdengar. Saya yakin. Saya sangat yakin. Saya sangat mengagumi metode Tuan Muda Simen. Orang yang berbicara tentu saja adalah Ye Bufan. Dia berjalan mendekat, memandang Simen Yuliang dan berkata, Tuan Muda Simen sangat pandai menghitung. Habiskan apapun yang Anda inginkan. Kian menemukan seorang penyihir dari barat, berpura-pura menjadi ahli psikologi, dan kemudian menggunakan beberapa metode jahat yang kotor untuk membingungkan pikiran Nona Su. Aset keluarga Su yang berjumlah ratusan juta. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Terutama Simen Yuliang dan Erikson yang memiliki sedikit kepanikan di mata mereka, tetapi keduanya adalah veteran berpengalaman dan dengan cepat menjadi tenang. Kilatan keraguan muncul di mata Nyonya Su, dan dia menatap putrinya, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Para dokter pengobatan Tiongkok mulai berbisik, ada yang mendiskusikan apakah yang dikatakan Ye Bufan itu benar atau salah, dan ada pula yang membahas identitas pemuda tersebut. Awalnya semua orang mengira dia adalah keponakan Lou Baiming dan yang lainnya, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Mata Cao Xinghua dan Lou Baiming bersinar karena kegembiraan. Pada saat kritis, kakak senior itu akhirnya mengambil tindakan. Dari mana asal anak laki-laki ini, berbicara omong kosong di sini? Simen Yuliang memandang Ye Bufan dengan mata dingin dan berkata dengan jujur, saya tahu Anda, dokter pengobatan Tiongkok, tidak mau kalah, tetapi jika Anda kalah, Anda kalah. Apakah menurut Anda Nyonya Su dapat mempercayai cara ini untuk mencoreng nama Tuan Erikson? Saya harus mengatakan bahwa serangan balik orang ini sangat sengit, dan dia langsung menamparnya dengan topi hitam besar. Nyonya Su memandang Ye Bufan dengan bingung, siapa kamu? Siapa yang membawamu masuk? Ye Bufan juga seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Lou Baiming melangkah maju dan berkata, meskipun Dr. Ye masih sangat muda, keterampilan medisnya 100 kali lebih baik daripada saya. Dia adalah kakak laki-laki kami. Wang Xuande dan yang lainnya terkejut saat ini. Apa identitas Luo Baiming dan Cao Xinghua? Mereka pastinya adalah tokoh tingkat Beidou di bidang pengobatan Tiongkok. Sekarang mereka benar-benar memanggil pemuda di depan mereka sebagai kakak laki-laki. Apakah kedua orang ini gila? Nyonya Su tidak peduli dengan hal ini, dia bertanya lagi, apa yang Anda maksud dengan apa yang baru saja Anda katakan? Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Erikson, sederhana sekali, orang ini bukanlah seorang psikiater, apalagi ahli psikologi, melainkan seorang biksu jahat yang diundang oleh Tuan Muda Simen. Tujuannya untuk mengacaukan pikiran Nona Su dan merampas harta benda keluarga Su. Petik 2. Babak 862, mantra yang membingungkan. Mendengar kata-kata ini, Simen Yuliang sangat terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain mengetahui rencananya dengan jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Selain Erikson, dia tidak pernah mengungkapkannya kepada siapapun. Bagaimana pemuda ini bisa tahu? Lalu ada kilatan kemarahan dan kekerasan di matanya. Dia telah menjalankannya begitu lama, dan melihat bahwa rencananya akan berhasil, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyabotase rencana tersebut. Dia memandang Erikson dan memberi isyarat agar dia mengambil tindakan. Erikson mengangguk penuh kesadaran, lalu berteriak dengan keras, orang Cina yang memalukan, kamu sebenarnya mengacaukan benar dan salah seperti ini. Sekarang kamu telah menghina seorang ahli psikologi yang hebat, dan aku ingin kamu meminta maaf kepadaku. Dengan mengambil kesempatan ini,
dia menatap Ye Bufan, mencari kesempatan untuk melakukan kontak mata. Dan pada saat ini, Ye Bufan juga menatapnya, dan mata kedua orang itu bertemu dengan tegas. "Pergilah ke neraka," teriak Erikson dalam hatinya, lalu lampu merah kembali menyala di matanya. Lampu merah ini menghilang dengan cepat dan tidak menarik perhatian orang lain. Jenis sihir yang digunakannya disebut mind obsessing, yaitu sejenis sihir spiritual jahat yang dapat mengendalikan pikiran orang lain bahkan membuat orang menjadi gila. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat Ye Bufan langsung gila. Dalam hal ini, mereka akan aman. Sayangnya dia memilih orang yang salah. Orang lain adalah seorang ahli sihir yang 1000 kali lebih kuat secara mental darinya. Saat mata kedua orang itu saling berhadapan, terdengar ledakan keras di benak Erikson, lalu dia kehilangan kesadaran dan berdiri di sana seperti ukiran kayu dan patung tanah liat. Ye Bufan secara alami tahu apa yang dipikirkan pihak lain, dan ini juga merupakan hasil yang dia inginkan. Dia tersenyum sedikit, "Bukankah tuanmu memberitahumu bahwa sihir spiritual semacam ini tidak dapat digunakan oleh orang yang lebih kuat darimu?" Sayangnya, Erikson sudah berdiri di sana dengan bodoh saat ini, tanpa reaksi apapun. Serangan balik mental, tidak hanya dia gagal mengendalikan Ye Bufan, sebaliknya, kekuatan mentalnya sepenuhnya dikendalikan oleh pihak lain. Sekarang dia hanyalah boneka, dan dia akan melakukan apapun yang Anda minta. Melihat pemandangan di depannya, hati Simen Yuliang tiba-tiba tenggelam. Erikson adalah seorang master yang dia pekerjakan dengan banyak uang. Dia sangat kuat dalam sihir mental. Nyonya Su bertanya, "Tuan Ye, apa yang terjadi?" "Jangan khawatir, saya akan membiarkan dia memberitahu Anda sekarang." Ye Bufan berkata kepada Erikson, "Katakan yang sebenarnya. Anda apa identitas Anda dan bagaimana caranya? Apakah kamu datang ke China? Apa yang ingin kamu lakukan?" "Saya bukan ahli psikologi, tetapi seorang penyihir spiritual. Mantra yang saya ucapkan disebut mantra pikiran, yang dapat mengendalikan pikiran seseorang." "Pikiran?" "Simen Yuliang memberi saya hadiah 30 juta untuk datang ke Tiongkok dan menggunakan kesempatan untuk merawat Nona Suryue untuk membingungkan pikirannya dan membuatnya mengakui bahwa Simen Yuliang adalah pacarnya dan pada saat yang sama mengambil alih keluarga. Su hanya mendapatkan orang-orang Nona Su, tetapi juga ratusan juta properti keluarga Su. Saya baru saja menggunakan metode ini di dalam ruangan, dan sekarang saya telah sepenuhnya mengendalikan Nona Suryue." Mendengarnya semua orang terkejut dengan apa yang dia katakan. Sungguh sulit dipercaya hal seperti itu bisa terjadi. Ekspresi Nyonya Su sangat muram, dan dia menatap Simen Yuliang dengan mata tajam. "Bibi, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini semua bohong. Orang yang saya undang benar-benar ahli psikologi. Tujuannya untuk mengobati Ruyue." Ye Bufan mengabaikan Simen Yuliang yang sangat marah dan bertanya lagi, "Apa hubungan rencana Anda dengan pengobatan Tiongkok? Mengapa Anda berusaha keras memfitnah pengobatan Tiongkok?" Erikson berkata, "Simen Yuliang memberitahu saya bahwa beberapa ahli pengobatan tradisional Tiongkok dapat mematahkan khayalan saya. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus mendiskreditkan pengobatan tradisional Tiongkok sepenuhnya dan tidak lagi percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok. Hanya dengan begitu kita dapat menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Karena ini, setelah saya datang ke Tiongkok, saya mencoba yang terbaik untuk mendiskreditkan pengobatan Tiongkok dan membuat keluarga Su tidak lagi percaya pada pengobatan Tiongkok. Kamu bajingan, kamu sangat kotor, kamu bahkan bisa melakukan hal seperti itu." Selusin atau begitulah para lelaki tua yang hadir sangat marah. Jenggotnya berkibar-kibar, dan itu sudah berlangsung lama. Ini semua adalah konspirasi Simen Yuliang. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Bufan. Inilah kebijaksanaan legendaris yang disesatkan oleh kepintaran. Jika Erikson menerapkan rencananya dengan jujur dan tidak mendiskreditkan pengobatan Tiongkok, Cao Xinghua tidak akan mengundangnya ke sini, dan triknya akan benar-benar berhasil. Melihat Nyonya Su menatapnya dengan semakin tidak ramah, Simen Yuliang menahan diri dan berteriak, "Bibi Bai, kamu tidak boleh percaya omong kosongnya. Ruyue dan aku tumbuh bersama. Kekasih masa kecil kami benar-benar cinta sejati. Ini adalah penipuan, kecemburuan, dan keinginan untuk menghancurkan kita.
Dia berbalik dan berteriak, Ruyue, tolong katakan yang sebenarnya kepada semua orang. Su Ruyue berkata, ya, Yuliang dan aku sedang jatuh cinta sejati. Dia adalah favoritku orang. Simen Yuliang berteriak dengan cepat, Bibi Bai, apakah kamu mendengar ini? Ini yang dikatakan Ruyue. Pada saat ini, Nyonya Su juga sedikit tidak yakin, dan dia tidak tahu siapa yang harus dipercaya untuk sementara waktu. Dari sudut pandang logis, apa yang dikatakan Ye Bufan tampaknya masuk akal, tetapi putrinya berdiri dan berbicara, dan dia tampak sangat sadar, tanpa ada tanda-tanda kebingungan sama sekali. Ada sedikit rasa bangga di mata Simen Yuliang. Untungnya, dia selangkah lebih maju. Selama Su Ruyue ada di sisinya, pihak lain tidak akan bisa menimbulkan masalah. Ye Bufan tersenyum tipis, Tuan Muda Simen, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang sihir spiritual? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya tidak memahami hal-hal itu, dan tidak perlu mengetahuinya. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Ye Bufan berkata sambil tersenyum bercanda, aku akan memberimu beberapa pengetahuan sekarang. Mantra jahat spiritual seperti keajaiban pikiran akan segera dilepaskan selama penggunanya. Meninggal masalahnya, Anda, orang yang diundang agak kurang kemampuannya, dan kekuatan mentalnya tidak cukup kuat. Dia hanya menekan ingatan Nona Su, tapi tidak menghilangkannya. Sepenuhnya Su Ruyue akan mengatakan yang sebenarnya. Ini, harus dikatakan bahwa kata-kata ini berdampak besar pada Simen Yuliang, tetapi dia tidak yakin apakah yang dikatakan pihak lain itu benar atau salah, dan dia tidak melakukannya, tidak tahu harus berbuat apa. Ye Bufan, jangan bicara omong kosong. Ini adalah masyarakat legal. Membunuh orang dengan santai adalah ilegal. Ye Bufan tersenyum dingin, lalu memandang Erikson di depannya. Sebagai seorang biksu, dia sebenarnya menyerang orang biasa demi uang, membantu para tiran melakukan kejahatan mereka. Kamu pantas mati. Begitu dia selesai berbicara, Erikson tiba-tiba mengeluarkan darah dari semua lubangnya. Terlihat sangat menakutkan, dan kemudian dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Ini adalah hal yang menakutkan tentang sihir spiritual. Setelah diserang balik, hidup dan mati Anda akan berada di tangan pihak lain. Semua orang yang hadir kaget, termasuk ekspresi Nyonya Su. Mereka tidak menyangka Erikson mati hanya karena dia menginginkannya. Simen Yuliang tertegun sejenak, lalu berteriak, Ye Bufan, kamu benar-benar berani membunuh seseorang. Saya akan memanggil polisi sekarang. Orang seperti kamu harus diadili. Bab 863 Penyakit jantung membutuhkan obat jantung. Omong kosong, pria ini sangat marah ketika rasa malunya terungkap. Kematiannya sendiri tidak ada hubungannya dengan kakak laki-lakiku. Cao Xinghua segera berdiri, aku bisa membuktikan bahwa kakak laki-lakiku tidak pernah menyentuhnya sejak awal akhir. Bagaimana mungkin membunuh orang? Ya, saya bisa membuktikannya. Lou Baiming berdiri tanpa ragu-ragu. Tidak hanya mereka berdua, seluruh praktisi pengobatan Tiongkok yang hadir mengungkapkan kesaksiannya kepada Ye Bufan, termasuk Wang Xuande. Dalam menghadapi masalah besar mengenai benar dan salah, semua praktisi pengobatan Tiongkok bersatu dan berbagi kebencian yang sama. Ini, Simen Yuliang terdiam sesaat. Meskipun dia memastikan bahwa Ye Bufan pasti membunuh Erikson, seperti yang dikatakan semua orang, dia bahkan tidak mengangkat satu jari pun dan tidak ada bukti. Dalam kasus ini, meskipun Anda menelepon polisi, Anda tidak akan bisa mengajukan kasus, dan ada banyak saksi. Pada saat ini, terdengar suara yang tajam, dan mulut besar menamparkan wajahnya. Simen Yuliang, kamu orang yang tidak tahu malu. Su Ruyue sangat marah hingga wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan wajahnya penuh amarah. Seperti yang dikatakan Ye Bufan, Erikson tidak menghapus ingatannya karena kurangnya kekuatan mental, tetapi hanya menggunakan jimat untuk mengendalikan pikirannya secara paksa. Sekarang setelah perapal mantra itu mati, energi abu-abu di benak Su Ruyue segera menghilang sepenuhnya, dan pikiran serta ingatannya sebelumnya dipulihkan. Termasuk adegan di mana Erikson merapal mantra sihir, aku mengingatnya dengan jelas. Aku, Ruyue, kenapa kamu memukulku? Apakah kamu lupa bahwa akulah orang yang paling kamu cintai? Diam, Su Ruyue sangat marah, kamu adalah penjahat yang tercela,
kamu benar-benar membiarkan orang asing itu iblis menggunakan trik kotor padaku. Berarti, berpikir bahwa di bawah pengaruh pesona, dia benar-benar mengklaim bahwa orang lain adalah orang yang paling dia cintai. Dia tidak bisa menahan perasaan dingin di tubuhnya dan perasaan mual di dalam hatinya. Nyonya Su bertanya, Ruyue, apa yang sebenarnya terjadi? Bajingan ini semua adalah konspirasinya. Su Ruyue pada awalnya adalah seorang wanita yang lembut dan sempurna, tetapi pada saat ini, dia melontarkan kata-kata kotor. Sangat marah. Kemudian dia menceritakan seluruh proses Erikson merapal mantra padanya, dan kemudian yang lain mengerti mengapa Su Ruyue berubah begitu banyak. Ternyata itu sama sekali bukan dari hatinya, melainkan tertipu oleh sihir jahat. Wajah Nyonya Su menjadi pucat. Dia tidak menyangka si Men Yuliang, yang terlihat sangat rajin, akan menggunakan cara kotor seperti itu. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Jika orang lain bukan putra tertua keluarga Simen, dia pasti ingin segera membunuhnya. Kamu penjahat tercela, cepat keluar dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Kamu tidak pernah diizinkan masuk ke keluarga Su kami di masa depan. Melihat masalah ini terungkap sepenuhnya dan rencananya gagal, si Men Yuliang memelototi Ye Bufan dengan ganas dan berbalik. Tunggu sebentar, Ye Bufan memanggilnya. Ya, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Mata si Men Yuliang penuh dengan kebencian. Jika bukan karena kehancuran pemuda ini, dia akan sepenuhnya mengambil kendali atas keluarga Su. Ye Bufan tersenyum tipis dan berkata dengan bercanda, Tuan Muda Simen, sepertinya sikap Anda terhadap saya tidak terlalu ramah. Saya baru saja membantu Anda menghemat 30 juta. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Erikson di tanah, Anda membawanya di sini, sekarang giliranmu untuk membawanya pergi. Si Men Yuliang mendengus dingin, mengangkat tangannya dan memanggil dua pengawal yang menjaga pintu, menyeret tubuh Erikson menjauh dari rumah Su. Dr. Ye, terima kasih. Anda telah banyak membantu keluarga Su kami kali ini. Meskipun Nyonya Su tegas, dia tetap mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ye Bufan, mengetahui bahwa kali ini semuanya bergantung pada orang lain untuk mengungkap konspirasi si Men Yuliang, jika tidak, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Su Ruyue membungkuk dalam-dalam, Dr. Ye, terima kasih. Cao Xinghua berkata dengan senyuman di wajahnya, bagaimanapun, dia masih kakak senior Ye, tapi tindakannya berbeda. Untungnya, saya mengundangnya ke sini hari ini, kalau tidak, saya tidak akan menemukan wajah iblis asing palsu itu. Ya, tindakan kakak senior Ye memang luar biasa. Saya sangat yakin. Dia sempat keberatan dengan diamnya Ye Bufan sebelumnya, tapi sekarang dia benar-benar yakin. Ternyata dia sudah melihat kekurangan pihak lain. Praktisi pengobatan Tiongkok kuno lainnya yang hadir juga mengungkapkan kekaguman mereka. Nyonya Su berkata kepada Su Ruyue, Putri, bagaimana penyakitmu? Apakah sudah membaik? Tidak, iblis asing itu hanya menggunakan sihir untuk menghalangi perasaanku. Faktanya, penyakitnya masih ada, dan belum sembuh sama sekali. Nyonya Su berbalik dan berkata, Dr. Ye, jika Anda dapat menyusahkan saya untuk merawat gadis kecil saya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai dia sembuh? Penyakit Nona Su tidak serius. Dia hanya membutuhkan beberapa jarum untuk menenangkan hatinya dan mengatur qi-nya, dan dia akan menjadi lebih baik dalam 10 menit. Dia mengatakan ini setelah itu, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Wang Xuande, yang memiliki waktu penyembuhan terpendek sebelumnya, mengambil 10 hari untuk melihat hasilnya dan 20 hari untuk pulih. Bahkan Erikson butuh waktu setengah jam, tapi pemuda di depannya bilang hanya butuh 10 menit. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Titik. Jika bukan karena penampilan luar biasa Ye Bufan barusan, saya khawatir seseorang akan berdiri dan melontarkan sarkasme saat ini. Nyonya Su bertanya dengan ragu, Dr. Ye, apakah Anda bercanda? Tentu saja tidak. Hanya dalam 10 menit, saya dapat menyembuhkan penyakit Nona Su sepenuhnya. Melihat keseriusan perkataannya, Nyonya Su berkata, iya, dokter, aku minta maaf mengganggumu. Ini bukan apa-apa. Ye Bufan meminta Su Ruyue untuk duduk, lalu mengeluarkan jarum emas Fei He dan mulai merawatnya. Apakah ini jarum ajaib Fei He?
Meskipun tidak banyak orang yang hadir, mereka semua adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok, dan banyak orang segera mengenali asal-muasal jarum emas ini. Ekspresi rumit muncul di mata Wang Xuande. Karena dia mendambakan set jarum emas inilah dia kehilangan pusat medisnya. Ye Bufan mengabaikan semua orang, mengeluarkan jarum emas, dan dengan lembut menusuk titik Tanzong di dada Suruyue. Setelah jarum emas menembus, sayap burung bangau di bagian ekor jarum bergetar sehingga tampak seperti hidup. Suruyue langsung merasakan dadanya terasa jauh lebih nyaman. Saat jarum emas menembus, rasa sesak di dada sebelumnya menghilang dalam sekejap mata. Saat jarum emas menembus satu persatu, dia merasa semakin nyaman. Menenangkan hati dan mengatur ki sangat mudah bagi Ye Bufan. Meridian yang tersumbat tempat energi kacau melewatinya langsung terbuka. 10 menit kemudian, dia mengambil kembali semua jarum emas itu. Sakit kepala dan sesak di dada Suruyue sebelumnya hilang. Nyonya Su bertanya dengan prihatin, "Putri, bagaimana perasaanmu?" "Bu, saya sudah sembuh total." Suruyue berkata dan membungkuk kepada Ye Bufan lagi dan berkata dengan sopan, "Dokter Ye, terima kasih. Anda menyembuhkan penyakit saya." Semua yang hadir tercengang. Mereka semua familiar dengan akupuntur, namun tidak ada yang menyangka pemuda ini bisa menyembuhkan Su hanya dalam 10 menit hanya dengan beberapa suntikan. Seperti bulan. Masih terlalu dini untuk berterima kasih kepada saya sekarang. Ye Bufan berkata, meskipun gejala Anda telah hilang, penyebab penyakitnya masih ada. Meskipun kali ini Anda sudah sembuh, tidak butuh waktu lama untuk penyakitnya kambuh. Petik 2. Ah, Nyonya Su baru saja mekar. Senyuman itu membeku sesaat di wajahnya, lalu dia bertanya dengan penuh semangat, "Dokter Ye, apakah ada cara lain untuk menyembuhkan penyakit Ruyue sepenuhnya?" "Tentu saja ada cara," Ye Bufan berkata, "penyakit jantung membutuhkan obat jantung, hanya dengan membuka hati Nona Su sepenuhnya." Bab 864 Klub Keluarga Su. Simpul hati. Nyonya Su segera berbalik, "Putri, jika kamu memiliki kekhawatiran, katakan saja pada ibu, aku akan memuaskanmu." "Su." Ruyue ragu-ragu, aku tidak memilikinya. Berkata, "Jika ki hati tidak kendur, pasti disebabkan oleh penyakit jantung. Kadang-kadang saya tidak mengetahuinya, atau tidak nyaman untuk memberitahu orang lain." Petik 2. Nyonya Su berkata, "Dokter Ye, bagaimana saya harus mengobatinya?" "Situasinya. Beri aku 3 hari, biarkan Nona Su tinggal bersamaku selama 3 hari ini, dan sakit hati akan hilang setelah 3 hari. Ini tidak akan berhasil." Nyonya Su menggelengkan kepalanya dan menolak, Ruyue adalah presiden grup Su, apalagi 3 hari, bahkan jika dia pergi. Suatu hari juga akan mempengaruhi operasi grup. Dan begitu beritanya bocor, itu akan mempengaruhi harga saham Su kita. Ye Bufan mengerutkan kening, dia merasa wanita ini terlalu kasar, dan putrinya sakit parah, dan dia masih memikirkannya. "Nyonya Su, jika Nona Su kambuh lagi, situasinya pasti akan lebih serius dari sekarang, dan saya seorang dokter, bukan hanya pasien Nona Su. Saya mungkin tidak punya waktu saat itu ke dokter. Hanya saja wanita seperti Suruyue terlalu sempurna. Jika penyakit ini tidak diobati sampai ke akar-akarnya, penyakit ini hanya akan bertambah parah, dan pada akhirnya saya khawatir penyakit ini akan hilang." "Ini," Nyonya Su ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, "Mari kita obati 1 hari dulu, lalu kita akan melihat situasi kelompoknya." Ye Bufan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Perkiraan konservatif. Dan suatu hari adalah perkiraan konservatif. Sekarang setelah masalahnya selesai, dia kembali ke Cao Xinghua dan berkata, "Aku serahkan padamu di pusat medis. Kakak senior, jangan khawatir, aku akan kembali sekarang. Lagi pula, tidak ada apa-apa terjadi di sana di Jiangnan. Mulai sekarang, aku akan tinggal di ibu kota kekaisaran dan mengikutimu di sisiku." Cao Xinghua tampak bersemangat, merasa bahwa kakak senior ini benar-benar tak terduga dan setiap kontak dapat memberinya kejutan. Selama dia bisa tinggal bersama kakak laki-lakinya, keterampilan medisnya pasti akan meningkat. Lou Baiming jelas menyadari hal ini, dan kemudian berkata, "Kakak senior Ye, saya tidak ada urusan di sana,
jadi bolehkah saya datang ke sisi Anda juga? Ye Bufan berkata dengan heran, kamu sudah pergi. Apa akan terjadi di Baikao Hall? Tidak masalah, di usiaku, aku jarang membuat janji medis, dan pada dasarnya aku menyerahkannya kepada murid dan cucuku. Faktanya, Lou Bai Mingping. Bab ini belum selesai, tolong balikkan halaman. Juga sangat sibuk di siang hari, namun dia tidak mau melewatkan kesempatan emas ini. Baiklah kalau begitu, terserah kamu. Ye Bufan menyerahkan klinik medis kuno kepada kedua lelaki tua itu. Keluarga Su memberikan 100.000 amplop merah kepada setiap praktisi pengobatan Tiongkok kuno yang hadir, dan kemudian membiarkan semua orang pergi. Nyonya Su memberi beberapa patah kata kepada Ye Bufan dan pergi, hanya menyisakan Su Ruyue pada akhirnya. Dr. Ye, terima kasih banyak atas bantuan Anda hari ini. Su Ruyue mengucapkan terima kasih lagi. Segala sesuatu yang dia katakan dan lakukan, bahkan dimanapun dia berdiri, memiliki sikap seorang wanita, dan dia memancarkan aura seorang CEO wanita. Tidak masalah, saya seorang dokter, ini yang harus saya lakukan. Su Ruyue berkata, Dr. Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Cara terbaik untuk menyesuaikan suasana hati Anda adalah dengan berolahraga apa saja yang disukai Nona Su dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah ini satu-satunya? Golf? Olahraga favoritku adalah golf, orang kaya. Meskipun Ye Bufan sekarang bernilai ratusan juta, dia belum pernah bermain dia. Tidak, ibuku bilang hanya golf yang bisa menandingi statusku. Olahraga seperti sepak bola, bola basket, dan bola voli akan mempengaruhi temperamen anggunku, jadi aku tidak boleh menyentuhnya sama sekali. Su Ruyue berkata, sebenarnya golf itu cukup bagus. Bermain selusin bisa melampiaskan emosimu yang tertekan. Petik 2. Oke, ayo kita bermain golf. Tahukah kamu di mana yang cocok? Petik 2. Ye Bufan tidak peduli dengan proyek spesifiknya. Pergi saja ke klub keluarga Su kami memiliki segalanya di sana. Setelah Su Ruyue mengatakan itu, dia masuk ke mobil Ye Bufan, dan 7 atau 8 pengawal masuk ke dalam 2 mobil dan mengikutinya. Ye Bufan berkata, apakah kamu memiliki begitu banyak pengawal yang mengikutimu setiap kali kamu keluar? Aku tidak bisa menahannya. Ekspresi melankolis muncul di wajah lembut Su Ruyue. Ini semua diatur oleh ibuku. Dia harus selalu kendalikan aku. Keberadaannya, tidak sedetik pun. Ye Bufan berkata, jadi, apakah kamu tidak punya kebebasan? Aku tidak tahu apa itu lagi. Kata Su Ruyue dengan ekspresi rumit. Pakaian apa cara memakai, berapa banyak makan dalam satu kali makan, cara berjalan, bahkan cara berbicara dengan orang lain, cara tersenyum kepada orang lain, ini semua ditentukan oleh ibu saya. Karena saya wanita sempurna dan tidak boleh memiliki kekurangan atau membiarkan orang lain menemukannya, mereka. Kekurangan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ye Bufan sedikit terkejut, dan kemudian dia mengerti mengapa wanita ini menderita depresi. Di bawah persyaratan yang begitu keras, saya khawatir tidak ada orang normal yang mampu menanggungnya. Su Ruyue mengaku sebagai presiden Su Group, dan bertanggung jawab atas kerajaan bisnis dengan aset senilai ratusan miliar. Dia terlihat sangat makmur, namun kenyataannya dia menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Keduanya meninggalkan kota dan datang ke klub pribadi keluarga Su di pinggiran kota. Sebagai keluarga besar dengan aset ratusan miliar, ini adalah milik pribadi keluarga Su, dan sistem keanggotaan diterapkan pada hari kerja. Jika Anda bukan anggota di sini, Anda tidak dapat masuk meskipun Anda punya uang. Ye Bufan berkendara langsung ke halaman depan klub, tempat parkir yang tampak luas. Lokasi di sini agak terpencil, di pinggiran utara ibu kota kekaisaran, sekitar 1 jam perjalanan dari kota, tapi klub ini sangat mewah dan mewah. Ciri yang paling penting adalah tempat ini sangat luas, begitu luas sehingga melampaui imajinasi orang biasa, dan batasnya tidak dapat dilihat secara sekilas. Secara umum, ini adalah klub untuk orang-orang kaya. Setelah memasuki pintu tersebut, Anda dihadapkan pada sebuah bangunan yang tidak terlihat terlalu tinggi, namun memiliki kesan desain yang kuat dan area yang luas. Tidak hanya menyediakan catering dan akomodasi,
tetapi juga menyediakan berbagai proyek hiburan seperti bowling, golf, berenang, fitness, serta menyediakan layanan ala butler 24 jam kepada para tamu yang datang ke sini. Keanggotaan di sini juga menganut sistem berjenjang. Level terendah adalah kartu emas biasa, biayanya 300.000 yuan setahun, dan 300.000 yuan ini hanya biaya pembukaan kartu, belum termasuk konsumsi. Yang lebih maju adalah kartu emas hitam, yang biaya keanggotaannya 1 juta yuan per tahun, belum termasuk konsumsi yang sama. Yang paling canggih adalah kartu diamond. Kartu jenis ini tidak bisa didapatkan dengan memiliki uang. Anda harus memiliki identitas dan status yang cukup, jika tidak maka akan sia-sia berapapun uang yang Anda miliki. Anggota dari tingkat yang berbeda secara alami menikmati item dan kualitas layanan yang sangat berbeda. Suru Yue adalah bosnya di sini, jadi dia secara alami menikmati perlakuan yang lebih tinggi daripada kartu berlian. Setelah sampai di sini, manajer berpakaian profesional langsung menyambutnya dengan senyuman di wajahnya. Presiden, Anda di sini. Suru Yue mengangguk, lalu berkata kepada Ye Bufan, Dr. Ye, ini manajer kami Ma. Saya akan ganti pakaian. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja padanya. Mengatakan itu, dia berjalan ke ruang ganti yang dipesan di sebelahnya. Ini adalah pertama kalinya manajer Ma melihat Suru Yue membawa seseorang ke klub untuk bermain, dan dia segera berkata dengan hormat, Tuan Ye, apakah Anda memerlukan sesuatu? Bab 865 Musuh bertemu di jalan sempit. Terima kasih, aku tidak membutuhkannya. Ye Bufan merasa tidak perlu berganti pakaian hanya karena dia sedang bermain bola, dan dia mengenakan sepatu kets kasual hari ini, itu baik-baik saja. Melihat penolakannya, manajer Ma tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Suru Yue keluar, dia berganti pakaian olahraga putih dan mengenakan pelindung matahari di atas kepalanya, yang membuat seluruh tubuhnya segar dan menambahkan sentuhan gerakan. Clubhouse tersebut sangat besar, jadi manajer Ma menemukan mobil listrik untuk membawa kedua orang tersebut ke stadion. Area lapangan golf merupakan venue yang diperuntukkan bagi anggota langsung keluarga Su. Dilengkapi dengan tenda, kursi geladak dan perlengkapan lainnya. Ada TV layar besar di sebelahnya, dan manajer Ma meminta seseorang menyiapkan sepiring buah dan anggur merah dan membawanya. Oke, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Suru Yue hanya menyisakan satu anggota staf layanan dan meminta manajer Ma untuk kembali ke klub. Pengawalnya hanya mengawasi dari kejauhan dan tidak mengganggunya. Ini adalah klub kelas atas keluarga Su, jadi tidak ada masalah dengan keamanan. Alasan mengapa mereka masih mengawasi di sini adalah untuk memantau apa yang dilakukan Suru Yue dan Ye Bufan, dan sesekali melapor kepada Nyonya Su. Dr. Ye, apakah Anda ingin disuntik? Suru Yue berkata sambil tersenyum. Aku belum pernah memukul benda ini sebelumnya, jadi aku hanya ingin mencobanya. Kata Ye Bufan sambil mengambil tongkat yang diserahkan oleh staf dan berjalan ke server bola otomatis. Dia memang belum pernah bermain golf sebelumnya, dan baik gerakan maupun cara dia memegang tongkat golf tidak benar, dan dia gagal melakukan pukulan pertama. Suru Yue hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Coba lagi. Ye Bufan tersenyum dan mengayunkan tembakan lagi. Kali ini saya bermain lebih buruk dari sebelumnya. Meskipun saya memukul bola, saya menggunakan terlalu banyak tenaga dan bahkan pentungan pun terbang. Saya minta maaf karena membuat Nona Su tertawa. Sepertinya saya masih perlu mempelajari sesuatu. Suru Yue tersenyum sopan, tidak masalah. Pertama kali akan seperti ini. Apakah Anda ingin saya mencari seorang profesional pelatih untukmu? Tidak. Oke, saya akan menonton videonya saja. Sebagai seorang kultivator, Ye Bufan sangat sadar dan dapat mempelajari segalanya dengan kecepatan luar biasa. Ada video pengajaran di sini. Ya, Pak. Petik 2. Staf menyalakan TV di dekatnya dan mulai memutar video pengajaran yang telah disiapkan sebelumnya. Namun, hatinya penuh dengan hina. Golf membutuhkan usaha tertentu. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Nona Su, tunggu sebentar sementara saya belajar. Setelah berbicara, Ye Bufan duduk di kursi malas di depan TV dan mulai menonton videonya. Suru Yue maju ke depan mesin tea,
memegang tongkat golf dengan kedua tangan terentang penuh. Dia mengukur bola golf di meja T 2 kali, lalu mengayunkan tongkat golf dengan ayunan yang kuat. Hanya terdengar letupan, dan bola golf putih itu terlempar, dan terbang sangat jauh. Di sisi lain lapangan, beberapa pemuda dan pemudi berjalan sambil mengobrol dan tertawa. Pemimpinnya adalah seorang wanita muda berusia 20-an, Simen Yujiao, putri tertua dari keluarga Simen keluarga Jin. Jin Zhao mengejar Simen Yujiao, dan hari ini mereka berdua bertemu di sini untuk bermain bola. Sesekali, dia melirik ke arah area A, tapi karena punggungnya menghadap ke sini, dia tidak mengenali Ye Bufan. Tapi Suruyue yang cantik begitu menarik perhatian sehingga dia masih bisa mengenalinya meski dia hanya melihat profilnya. Yujiao, lihat, bukankah itu wanita tertua dari keluarga Su? Aku ingat kakakmu mengejar Suruyue. Bagaimana dia bisa bermain bola dengan seorang pria? Pengejaran Simen Yuliang terhadap Suruyue hampir menjadi rahasia umum di kalangan kelas atas. Semua orang mengetahui hal ini, dan tidak mengherankan jika Jin Zhao mengetahui hal ini. Ya, setelah mendengar ini, Simen Yujiao juga menoleh. Ternyata reputasi Suruyue sangat bagus. Bahkan Simen Yuliang, meski sudah membuat janji berkali-kali, selalu ditolak. Itu benar. Di bawah tatapan mereka, mereka kebetulan melihat Ye Bufan gagal bermain 2 kali berturut-turut. Jin Zhao mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah Suruyue gila? Dia benar-benar bermain bola dengan sia-sia. Aku tidak tahu siapa anak ini. Dia bahkan tidak tahu gerakan dasar, dan dia datang ke sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Saat ini, Ye Bufan berbalik ke tempat istirahat, dan Simen Yujiao segera mengenalinya. Kamu bajingan, kamu sebenarnya orang desa ini. Simen Yujiao sangat marah hingga matanya terbakar. Sebagai putri tertua dari keluarga Simen, dia tidak pernah berani memprovokasi siapapun, tetapi dia sangat dipermalukan oleh Ye Bufan terakhir kali. Dia selalu mengingat kejadian ini, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Jin Zhao juga mengenali Ye Bufan, dan kemudian bertanya, Yujiao, apakah kamu kenal anak ini? Tentu saja, aku tidak sabar untuk membunuhnya. Simen Yujiao mengertakkan gigi dan berkata, selama kamu bisa menginjak anak ini hari ini di kakimu. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Aku akan menjadi pacarmu. Setelah mendengar ini, Jin Zhao tiba-tiba merasa bahagia. Keluarga Jin mereka hanyalah keluarga kelas 3, dan Simen Yujiao adalah putri tertua dari keluarga Simen. Selama dia bisa menangkap wanita ini, statusnya di keluarganya pasti akan meningkat, dan dia bahkan mungkin menjadi kepala keluarga berikutnya. Namun, dia senang karena dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa pemuda ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu sama sekali. Terakhir kali, dia bahkan membayar untuk Rolls-Royce yang baru dibeli. Tapi dia tidak bisa kehilangan muka di depan Simen Yujiao. Dia berkata, Yujiao, sejujurnya, aku punya sedikit perselisihan dengan orang ini. Tapi ini adalah klub keluarga Su, dan Suruyue masih di sana, jadi jangan melakukan apapun secara langsung. Itu sempurna. Siapa bilang kita harus mengambil tindakan? Apakah kamu babi? Kamu tidak bisa memikirkan cara lain. Jin Zhao adalah putra tertua dari keluarga Jin di depan orang lain, tapi dia bukan siapa-siapa di depan Simen Yujiao. Setelah memarahinya, dia berteriak. Ini lapangan golf. Kita bisa pergi ke sana dan bermain dengannya, lalu menamparkan wajahnya. Petik 2. Ini semuanya ada pada saya pasti akan membuatnya kehilangan muka. Saat ini, dia sangat bersemangat. Meskipun orang ini tidak memiliki banyak kemampuan di hari kerja, dia sangat pandai bermain golf dan sangat terkenal di dunia lingkaran. Dia juga datang ke sini hari ini. Bermain basket sekarang bisa membawa manfaat yang besar, sekaligus bisa menghapus rasa malu yang sebelumnya. Tentu saja saya tidak akan menolak hal sebaik itu. Setelah kedua orang berdiskusi, mereka menuju area A bersama beberapa anak buahnya. Nona Su, apakah kamu sedang bermain di sini? Jin Zhao datang dan berkata dengan tatapan menyanjung. Targetnya hanya Ye Bufan, dan dia tidak berani memprovokasi wanita tertua dari keluarga Su.
Ketika dia mendengar seseorang berbicara dengannya, Su Ruyue meletakkan tongkat di tangannya dan melihat ke belakang. Setelah melihat Jin Zhao dan dua orang lainnya, dia tersenyum sopan. Apakah kamu di sini untuk bermain juga? Di bawah pendidikan keras Nyonya Su, semua yang dia katakan dan lakukan adalah sopan. Simen Yujiao berkata, Nona Su, apakah Anda di sini untuk bermain bola sendirian? Tidak, saya punya teman. Su Ruyue memperkenalkan Ye Bufan dengan sangat sopan, ini Dr. Ye. Bufan juga mengangkat kepalanya pada dua orang itu, diam-diam aku merasa geli. Mereka benar-benar musuh, dan kami bertemu mereka di sini. Bab 866, pelajari sekarang dan jual sekarang. Simen Yujiao mengajukan pertanyaan dengan sadar, tetapi setelah melihat Ye Bufan, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Nona Su, saya akan berbicara tentang Anda. Anda adalah wanita yang terkenal sempurna di ibu kota kekaisaran kami. Anda harus menjadi yang pertama di semua yang kamu lakukan, hal yang sama berlaku untuk berteman, kamu tidak boleh berteman dari semua tingkatan, kan? Su Ruyue mengerutkan kening, Nona Simen, saya harap Anda dapat menghormati teman-teman saya. Membenci Simen Yujiao, tapi pola asuhnya yang baik masih membuatnya lebih terkendali dan tidak menunjukkannya dengan jelas. Nona Su, Anda masih belum mengerti maksud saya. Bukankah saya sudah mengatakan bahwa Anda harus mengajar dengan baik untuk mendapatkan teman, dan Anda harus mengejar tempat pertama dalam segala hal. Hanya tempat pertama yang berarti. Bufan, semakin tinggi kualitas temanmu, semakin banyak pula wajah yang bisa kamu dapatkan. Jika kamu berteman dengan kucing dan anjing seperti ini, kamu hanya akan menurunkan statusmu. Melihat wajah Su Ruyue mulai terlihat jelek, Jin Zhao menindaklanjuti dan berkata, Nona Su, Yujiao juga memiliki niat baik. Anda harus menjadi yang pertama dalam segala hal agar dihormati dan diperhatikan. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Tahukah Anda, puncak tertinggi di dunia? Ruyue berkata dengan ringan, tentu saja, Gunung Everest. Jin Zhao tersenyum. Berkata, lihat, yang pertama mengetahuinya, tetapi bagaimana jika saya bertanya tentang puncak kedua? Itu kebenarannya. Puncak kedua adalah, K2. Aku tahu ini ketika aku masih di sekolah dasar. Kata Ye Bufan tidak pantas. Ekspresi Simen Yujiao membeku, lalu berkata, bagaimana dengan yang ke-10? Annapurna. Ye Bufan berdiri dari kursi malas, memandang kedua orang itu dengan wajah bercanda dan berkata, saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Berpikir untuk kehilangan muka pada akhirnya. Jin Zhao merasa kesempatannya untuk pamer telah tiba, jadi dia berdiri dan berkata, anak muda bernama Ye, apa gunanya hanya berbicara? Apakah kamu berani bermain-main denganku? Sebelum Ye Bufan dapat berbicara, Su Ruyue berkata, Tuan muda, permintaan Anda terlalu berlebihan. Ini pertama kalinya Dr. Ye ke sini dan pertama kalinya dia bermain golf. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Anda? Orang kampung adalah orang kampung. Kamu bahkan tidak bisa bermain golf, mengapa kamu ada di sini? Jika aku jadi kamu, keluarlah. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Jin Zhao berkata, saya pikir orang-orang yang bahkan tidak bisa bermain golf pada dasarnya tidak berguna. Anda tidak bisa menjadi teman Nona Su, apalagi datang ke tempat mewah seperti itu memiliki keberanian untuk bertarung. Bagaimana Anda bisa layak menjadi teman Nona Su? Kata Simen Yujiao dan Jin Zhao. Ini sebuah kompetisi, bukankah ini hanya permainan bola? Karena membuatnya sangat merepotkan. Ye Bufan masih memiliki senyum tipis di wajahnya, dan sama sekali tidak memasukkan ejekan kedua orang itu ke dalam hati. Su Ruyue mengerutkan kening. Tidakkah orang ini melihat bahwa dia berbicara mewakilinya? Pada levelnya, di mana dia bahkan tidak bisa memukul bola, bagaimana dia bisa membandingkannya dengan orang lain? Itu sepenuhnya disebabkan oleh diri sendiri. Ye Bufan, ini yang kamu katakan. Jin Zhao sangat gembira mendengar ini, tapi dia tidak menyangka anak ini akan tertipu hanya dengan beberapa kata sarkastik. Dia bisa melihat dengan jelas dari samping barusan bahwa dengan level permainan anak ini, dia bisa mengalahkan lawannya ratusan kali dengan satu jari. Itulah yang saya katakan.
Nona Shimen sudah mengatakannya. Sebagai seorang laki-laki, Anda harus berani menerima tantangan. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menjadi teman Nona Su? Bermain bola saja tidak menarik. Mengapa perlu ingin menambahkan beberapa bonus? Shimen Yu dia memandang Ye Bufan dengan kebencian, inilah tujuan sebenarnya. Seperti Jin Zhao, dia juga merasa tidak ada ketegangan di pihaknya dan dia pasti akan menang. Menurutku Yu Jiao benar. Pasti ada hadiah untuk kompetisi. Kalau tidak, apa gunanya? Jin Zhao memandang Ye Bufan, apakah kamu berani bertaruh denganku? Ye Bufan tersenyum tipis, katakan padaku, apa yang kamu lakukan ingin bertaruh? Selama Tuan Jin berani mengungkitnya, aku akan bertaruh. Baiklah, jika kamu kalah, jilat sepatuku sampai bersih. Jin Zhao menunjuk ke sepatunya. Ekspresi Su Ruyue berubah. Dia telah melihat bahwa kedua orang ini mengincar Ye Bufan. Tuan Muda Jin, bukankah ini tidak pantas? Jin Zhao tertawa, ini adalah masalah antara kita berdua, jadi jangan khawatir. Dia menatap Ye Bufan lagi, bagaimana, ia berani bertaruh. Bagaimana jika kamu kalah? Aku kalah. Jin Zhao menggelengkan kepalanya dengan jijik, bagaimana dia bisa kalah dari orang udik? Namun dia tetap berkata, taruhannya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jika saya kalah, Anda dapat membuat permintaan apapun yang Anda inginkan. Ye Bufan mengulurkan tangan kanannya dan melihatnya, saya belum memukul siapapun untuk sementara, dan tanganku terasa sedikit gatal. Jika Tuan Muda Jin kalah. Petik 2. Bagaimana kalau kamu biarkan aku menamparnya 50 kali? Masalah. Meskipun Jin Zhao menganggap permintaan pihak lain agak berlebihan, dia tidak melakukannya, pikir dia akan kalah. Kalau soal golf, hanya ada sedikit orang di lingkaran yang bisa mengalahkannya, bahkan Su Ruyue pun tidak, apalagi orang udik yang bahkan tidak bisa memegang tongkat. Su Ruyue menasihati, Tuan Ye, saya pikir Anda harus memikirkannya lagi. Bagaimanapun, Ye Bufan juga penyelamatnya. Saya tidak ingin melihatnya menjilat sepatu Jin Zhao setelah beberapa saat menghina. Ye Bufan tampak berpikir, Nona Su benar, saya benar-benar harus memikirkannya lagi. Ekspresi Jin Zhao berubah dan dia berkata dengan cepat, Ye Bufan, Anda baru saja setuju, tidakkah Anda ingin mengulanginya? Tentu saja saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya, tetapi Anda harus memberi saya waktu 10 menit untuk mempelajari video instruksional ini. Oke, saya akan memberi Anda waktu 20 menit. Jin Zhao setuju tanpa ragu-ragu, diam-diam mengutuk pihak lain, sebagai orang bodoh. Golf adalah olahraga yang membutuhkan kerja keras. Jika Anda ingin bermain dengan baik, Anda harus bekerja keras selama beberapa tahun. Dia telah berlatih keras sejak dia masih kecil untuk mencapai seperti sekarang ini. Tapi pria di depanku ingin membandingkannya setelah menonton video itu. Su Ruyue menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Dia tidak mengerti bagaimana Ye Bufan, seseorang dengan keterampilan medis yang luar biasa, bisa bertindak begitu lemah secara mental. Dalam olahraga golf, belajar dan menjual sekarang tidak ada gunanya. Kalau begitu kita sudah sepakat, minta Nona Su menjadi notaris, dan kita akan memulai kompetisi dalam 10 menit. Dia berbalik dan berkata kepada staf, tolong putar video ini ke kecepatan tertinggi untuk saya. Petik 2. Staf sudah memasang video ini. Pemuda itu mengira dia idiot, tapi dia tetap menjadi tamu wanita tertua. Tanpa ragu, ia langsung mengambil remote control dan mengatur kecepatan pemutaran video hingga tercepat sebanyak 32 kali. Sosok di layar berkedip sangat cepat hingga hampir tidak terlihat. Shimen Yu Jiao dan yang lainnya mencibir di wajah mereka. Apa yang bisa mereka lihat dengan jelas dengan kecepatan ini? Ye Bufan mengabaikan yang lain. Dia memiliki kesadaran spiritual. Meskipun kelipatannya 32 kali, dia masih merasa sedikit lambat. Namun, ini sudah merupakan kecepatan tercepat dan tidak ada cara untuk melaju lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia selesai menonton video instruksional ini, dan dia sudah memahami segalanya mulai dari aturan golf hingga keterampilan dan gerakan bermain golf. Dia berdiri dan berkata kepada Jin Zhao, oke, kita bisa memulai permainannya. Babak 867, lubang dalam 1.
Dokter Ye, apakah kita benar-benar berkompetisi? Su Ruyue berkata dengan sedikit cemas. Sebagai orang di dalam lingkaran, dia secara alami tahu seperti apa bola golf Jin Zhao tingkat. Meski tidak sebagus pemain profesional, namun tidak jauh berbeda. Bahkan ia sudah tidak punya harapan untuk menang, apalagi Ye Bufan yang belum pernah bermain golf sebelumnya. Tidak masalah. Jangan khawatir. Saya memiliki kemampuan belajar yang kuat dan saya pasti akan memenangkan permainan ini. Ekspresi Ye Bufan tetap tenang. Simen Yu Jiao mencibir, benarkah? Karena kamu begitu yakin, bagaimana kalau menambahkan saya? Menurutnya, orang udik di depannya itu benar-benar menggertak dan tidak tahu hidup atau mati, apalagi cara bermain golf. Tentu saja, karena Nona Simen ingin bermain, anggap saja kamu sebagai salah satunya. Ye Bufan bertanya, aku ingin tahu apa yang ingin kamu pertaruhkan. Jika kamu kalah, jadilah anjingku selama sehari dan kenakan tali pengikat. Jenis yang memakan makanan anjing. Saat dia berbicara, wajah Simen Yu Jiao menunjukkan sedikit keganasan dan kegembiraan. Pada saat ini, pemandangan Ye Bufan berbaring di kakinya seperti seekor anjing muncul di depannya. Tidak masalah, tapi aku harus menaikkan taruhanku, 100 mulut besar. Simen Yu Jiao setuju dengan sederhana, oke, mari kita selesaikan saja dan minta Nona Su menjadi notaris. Su Ruyue menghela nafas, dia tidak bisa menghentikannya sekarang dan hanya bisa melihat dari samping. Ye Bufan bertanya, sekarang sudah disepakati, bagaimana kita akan bermain? Bagaimana kalau membuatnya sederhana dan menghitung berdasarkan jumlah pukulan, dan membatasinya menjadi 1 jam? Oke, aku pergi dulu. Simen Yu Jiao tampak bersemangat, dan momen tamparan di wajahnya akhirnya tiba. Dia mengulurkan tangan dan mengambil tongkat dari samping. Terlihat dari cara dia menembak bahwa dia juga pemain yang bagus. Meski permainan wanita ini tidak sebaik Jin Zhao, namun tetap lumayan, jadi dia ingin sekali memamerkannya. Ye Bufan tersenyum acuh tak acuh, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, aku akan datang terakhir. Simen Yu Jiao membawa bola ke area tee untuk menghindari malam yang panjang. Dia mengetukkan jari kakinya ke rumput 2 kali dan mengambil posisi yang biasa. Kemudian dia melihat ke lubang di kejauhan dan tiba-tiba mengambil tongkat dan mengayunkannya. Dengan sekejap, pentungan memukul bola putih dengan akurat. Bola tersebut membentuk busur indah di udara dan memukul bola tidak jauh dari lubang dengan akurat. Pertarungan yang bagus. Orang-orang yang dibawanya bertepuk tangan. Su Ruyue mengerutkan kening. Dalam hal ini, Ye Bufan hampir tidak memiliki harapan untuk menang. Jin Zhao juga mengambil tongkatnya, dengan penuh percaya diri, saya akan melakukan pukulan kedua. Saat dia berbicara, dia juga sampai ke area tee, berkonsentrasi, kakinya sedikit ke dalam, dan lengannya dekat dengan tubuhnya. Posturnya terlihat sangat elegan. Lalu, dia melakukan ayunan dingin. Pop, setelah terdengar suara nyaring, bola tersebut terbang keluar, dan ketika mendarat, jaraknya kurang dari 2 cm dari lubang. Maaf, aku telah membodohi diriku sendiri, Jin Zhao tampak bangga. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan dalam hidupnya adalah bola golf ini. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan penyesalan dan berkata, klub ini sedikit tidak nyaman di tangan saya, jika tidak, bola akan sedikit mengarah ke depan. Ini sudah sangat bagus, sebanding dengan standar profesional. Aku hanya bermain-main, itu tidak berarti apa-apa. Lagi pula, Tuan Ye belum bergerak. Dia mungkin akan melemparku beberapa blok jika dia melakukannya. Ye Bufan, Tuan Ye, giliranmu. Su Ruyue ingin menghentikannya, tapi sekarang sudah terlambat, dan pada akhirnya dia hanya bisa menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Simen Yu Jiao mencibir dan berkata, benar, Tuan Ye, inilah saatnya Anda menunjukkan tangan Anda kepada kami. Ye Bufan tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk mengambil pentungan, tetapi gerakannya terlihat sangat santai dan tidak formal sama sekali, seperti halnya buruh migran yang memungut barang dengan membawa tiang dan membawanya ke kota. Baik Simen Yu Jiao dan Simen Yu Jiao mencibir di wajah mereka, menunggu untuk melihat betapa memalukannya dia. Orang-orang di belakang mereka juga mulai berbisik, ya Tuhan,
Anak dusun ini bahkan tidak bisa mengetahui gerakan dasar, dan dia berani bertaruh dengan wanita tertua. Bukankah dia mencari kematian? Bodoh sebelumnya. Saya sekarang dia mengerti apa artinya mempermalukan diri sendiri. Sepertinya dia punya air di kepalanya, dan dia tidak mencetak gol sebanyak biasanya. 10 pukulan. Jika dia mencetak kurang dari 10 pukulan, dia tidak akan pernah berhasil. Saya baru saja memakan bolanya. Ye Bufan mengabaikan yang lain sama sekali, datang ke area T, dan mengayunkan tongkatnya 2 kali, gerakannya masih sangat kuat, kaku. Jin Zhao mencibir dan berkata, sepertinya apa yang baru dipelajari Tuan Ye tidak terlalu bagus. Apakah Anda ingin menonton videonya sebentar? Tidak perlu, level saya saat ini cukup untuk mengalahkan Anda. Selesai berbicara, dia berhenti melakukannya. Untuk aktivitas apapun, tutup mata Anda terlebih dahulu dan rasakan, lalu ayunkan tongkatnya. Pada saat ini, keseluruhan pribadinya berubah. Gerakannya menjadi sangat standar, dan permainannya sangat bebas dan tidak terkendali. Dengan sekejap, bola golf di depannya terbang membentuk lengkungan yang indah, disusul dengan bunyi keras dan langsung jatuh ke dalam lubang. Bersih dan rapi, tanpa kecerobohan. Saat ini, seluruh stadion terdiam, dan semua orang tercengang. Mata Simen Yujiao dan Jin Zhao hampir keluar dari rongganya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan memiliki efek yang menantang surga jika dia tidak mengambil tindakan. Mereka tidak pernah berani berpikir untuk melakukan hole-in-one. Biasanya mereka hanya menghadapi situasi ini secara kebetulan ketika mereka sangat beruntung. Dan si udik di depanku jelas tidak tahu cara bermainnya. Dia hanya menonton videonya sebentar. Bagaimana dia bisa melakukan hole-in-one? Suruyue awalnya berpikir bahwa dia akan kalah telak dan bahkan tidak tahan melihatnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa inilah hasilnya. Ye Bufan meletakkan tongkatnya, melenturkan pergelangan tangannya, dan meniru nada bicara Jin Zhao barusan dan berkata, maaf, aku tidak tampil dengan baik. Tongkat ini sedikit tidak nyaman di tanganku, jika tidak, hasilku akan buruk, lebih baik. Begitu dia mengatakan ini, wajah Simen Yujiao dan beberapa orang lainnya menjadi sangat jelek, dan mereka semua tampak sangat muram hingga seperti meneteskan air. Sial, aku sudah mencapai hole-in-one, tapi aku masih ingin menjadi lebih baik. Katakan padaku bagaimana aku bisa melakukan yang lebih baik. Bisakah kamu pamer sedikit lagi? Bawahan Simen Yujiao berteriak, keberuntungan. Pasti begitu beruntung, jika udik desa ini tidak buta, saya akan memakan bolanya langsung. Ye Bufan menoleh ke arahnya dan tersenyum, itu yang kamu katakan tadi, jika aku membuat lubang dalam 10 pukulan, kamu akan memakannya, bola, sekarang. Apakah ini waktunya untuk memenuhi janji? Pria itu terdiam, wajahnya berubah warna menjadi hati babi, dan dia langsung menutup mulutnya. Namun kalimat ini juga mengingatkan Jin Zhao bahwa dia juga percaya bahwa tembakan Ye Bufan hanyalah keberuntungan dan sepenuhnya tertipu. Tuan Ye, sepertinya kami beruntung. Kami mengaku kalah di babak ini. Saya harap Anda memiliki keberuntungan yang sama di babak berikutnya. Ye Bufan berkata, apakah ini keberuntungan? Saya punya kekuatan. Saya baru saja memberitahu Anda bahwa dia memiliki kemampuan belajar yang kuat. Kalau begitu mari kita berkompetisi di game kedua. Simen Yujiao tampak tidak yakin dan meraih tongkat dan berjalan menuju area T. Bab 868 berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Aku tahu, Simen Yujiao telah mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengayunkan tongkat di tangannya dan bola golf di mesin T membentuk busur dan mendarat di dekat lubang. 1 sentimeter. Yujiao, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Mungkin itu keberuntungan, atau mungkin dia merasakan tekanan dari Ye Bufan. Kali ini, Simen Yujiao tampil sangat baik, dan Jin Zhao mulai menyemangatinya. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mengalahkanku lagi. Simen Yujiao mendengus dingin dan menatap Ye Bufan dengan bangga. Selanjutnya, Jin Zhao melangkah maju untuk melakukan servis. Di tengah sorak-sorai semua orang, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam, meniup poni di dahinya,
lalu mengayunkannya keluar. Pop, setelah terdengar suara nyaring, bola golf itu terbang melengkung dan mendarat di dekat lubang. Kali ini, hanya tersisa setengah sentimeter dari lubang, dan dia hampir membuat hole-in-one, setengah lebih baik dari Simen Yu Jiao sekarang. Jin Zhao, kamu tampil bagus. Tembakan ini telah mencapai level profesional. Simen Yu Jiao memberinya acungan jempol. Kemudian dia berbalik dan berteriak dengan marah, "Ya, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mencetak hole-in-one untukku." Ye Bufan berjalan mendekat dan mengucapkan beberapa patah kata kepada staf di sebelahnya. Pria itu sedikit terkejut, namun tetap mengikuti pengaturannya dan membawa 20 bola golf sekaligus dan menyiapkannya di sebelahnya. Ye Bufan membawa tongkat ke posisi T, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, dia mengayunkan tongkat di tangannya dengan santai. Sial, dia bermain sangat cepat dan akurasinya jelas tidak cukup bagus. Saya pikir dia sudah menyerah pada dirinya sendiri dan tahu bahwa sekeras apapun dia berusaha, itu akan sia-sia. Terakhir kali, dia mengandalkan sepenuhnya pada keberuntungan. Petik 2. Aku yakin dia akan kalah pada ronde ini. Itu dia. Melihat dia hanya memukul bola tanpa menyesuaikan kondisinya, semua orang menyatakan ketidaksetujuannya. Namun sebelum orang-orang ini sempat mengungkapkan rasa jijiknya, bola golf tersebut jatuh ke dalam lubang dengan desir. Kali ini seperti lubang bola basket yang masuk ke gawang tanpa ada kecerobohan, bahkan tidak menyentuh tepi lubang. Pada saat ini, semua orang sepertinya memiliki ayam yang tersangkut di leher mereka dan tidak dapat mengeluarkan suara lagi. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bola ini kembali menghantam, dan itu seperti mulut besar yang menamparkan wajah orang-orang itu. Cahaya aneh muncul di mata besar Suru Yue yang indah. Dia mengira Ye Bufan hanya beruntung. Tapi saya tidak menyangka seseorang akan melakukan hole-in-one lagi. Ini tidak bisa dijelaskan oleh keberuntungan. Simen Yu Jiao dan Jin Zhao berdiri di sana seperti orang bodoh, menatap kosong ke lubang di kejauhan, dengan rasa tidak percaya tertulis di wajah mereka. Namun keterkejutan mereka hanyalah permulaan. Kali ini, Ye Bufan tidak menunjukkan niat untuk berhenti dan mengayunkan tongkat golf di tangannya satu demi satu. Satu tembakan, tembakan lain, tembakan lain, tembakan lain. Pop, bolanya masuk. Di tengah pandangan semua orang yang tidak dapat dipercaya, dia mengayunkan tongkat di tangannya satu demi satu, tembakan ketiga, tembakan keempat, tembakan kelima. Bola golf yang dipancarkan oleh mesin bola hampir berada di tempatnya sebelum dia menariknya keluar. Sesaat, bola golf putih terbang silih berganti seperti bintang jatuh, lalu membentuk busur indah di langit, dan jatuh ke dalam lubang satu demi satu. Satu demi satu, ini hampir terlihat seperti trik sulap. Pada awalnya, anggota staf di sebelahnya selalu dalam keadaan kebingungan. Setelah dia sadar, dia mulai berteriak dengan penuh semangat, inning ke-12, inning ke-16, inning ke-18, hole-in-one. Petik 2. Pantas saja dia bersemangat. Setelah bekerja di lapangan golf selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memukul bola sedemikian rupa. Sungguh menyenangkan untuk menontonnya dengan indah. Seiring berjalannya waktu, Jin Zhao, Sangguan Yu Jiao dan lainnya membuka mulut mereka cukup lebar untuk memuat dua bola golf. Tongkat di tangan Ye Bufan selalu berayun dengan kecepatan tinggi. Suru Yue menatapnya dengan cermat, merasa jantungnya akan melompat karena kegembiraan. Tembakan ke-18, tembakan ke-19, tembakan ke-20. Ye Bufan memukul bola terakhir, masih menggambar busur yang indah dan jatuh ke dalam lubang dengan indah. Dalam waktu kurang dari 2 menit, seluruh 20 ronde dimainkan, dan 20 bola tersebut merupakan hole-in-one. Seluruh permainan telah selesai sampai sekarang. Ada keheningan, dan semua orang tercengang. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan mata mereka. Jika itu bola pertama, sebagian orang menduga dia hanya beruntung. Namun kini kekuatan telah membuktikan segalanya. Mereka tidak mengandalkan keberuntungan sama sekali, melainkan keterampilan yang luar biasa. Mencapai hole-in-one dengan 20 bola adalah pencapaian yang luar biasa sehingga membuat siapapun tutup mulut. Kali ini,
Semua orang yang hadir tercengang. Entah itu Jin Zhao yang sering bermain golf atau Suru Yue yang menghadiri klub, mereka belum pernah melihat orang yang bisa bermain golf sehebat itu. Simen Yujiao menggosok matanya dan berteriak tak percaya, semua 20 gol telah dicetak. Jin Zhao menelan ludah dan berkata dengan getir, semuanya telah dicetak. Bola yang dipukulnya masih berada di dalam lubang, dan hanya 2 bola yang dipukulnya yang masih berada di luar lubang. Dr. Ye, kemampuan sepak bola Anda sungguh hebat. Saya akan belajar lebih banyak dari Anda di masa depan. Suru Yue mendatangi Ye Bufan dan memberi selamat padanya dengan sopan. Terima kasih, Nona Su, atas pujiannya. Ye Bufan tersenyum tipis, lalu memanggil Simen Yujiao dan Jin Zhao, kalian berdua. Sudah waktunya kalian memulai. Adalah sebuah permainan, ini adalah taruhan, dan dalam sekejap tercengang. Jika seseorang mencetak hole-in-one dengan 20 bola, bagaimana dia masih bisa memainkan permainan ini? Menghadapi master level ini, tidak ada peluang untuk menang bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Jika terus berkompetisi hanya akan dipermalukan dan ditertawakan. Gada di tangan Jin Zhao jatuh ke tanah dengan keras, wajahnya menjadi pucat. Dia tahu bahwa dia telah kalah taruhan, dan dia telah kalah total. Pria di depanku hanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dia tidak pernah bermain golf, melewatkan bola, dan melempar tongkat. Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa level permainan Ye Bufan dapat dicapai hanya dengan menonton video berdurasi 10 menit. Namun apapun alasannya, akibatnya mereka kalah, secara mengenaskan, dan tanpa ketegangan apapun. Ye Bufan mendatangi mereka berdua dengan tongkat di tangan, kalian berdua, apakah kalian ingin bermain atau hanya mengaku kalah? Jika kalian ingin bermain, cepatlah. Jika kalian ingin mengaku kalah, harap hormati taruhannya. Ini, kedua orang itu membeku, mereka berlari dengan penuh semangat sebelumnya, hanya untuk menginjak Ye Bufan dengan keras, tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Sekarang setelah permainannya kalah, saya merasa merinding ketika memikirkan taruhan yang saya buat sebelumnya. Seluruh tempat menjadi sunyi, dan tidak ada yang bersuara. Setelah beberapa saat, Jin Zhao berkata dengan susah payah, kita mengaku kalah, bisakah kita mendiskusikannya? Oke, kita adalah kenalan lama, jadi kita bisa mendiskusikannya. Ye Bufan tersenyum, dan senyumannya sangat baik. Babak 869, sebut saja sehari. Jin Zhao merasa senang. Sepertinya pihak lain adalah orang udik. Dia tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung anak dari keluarga besar seperti dirinya, jadi dia akhirnya memilih untuk menyerah. Tapi saat ini, Ye Bufan berkata lagi, aku bisa memberimu kesempatan untuk memilih, menamparkan pipi kiri atau pipi kanan, atau kamu bisa telanjang dan memukul, tapi jumlahnya tidak boleh kurang. Semua orang tercengang saat ini. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Otak Jin Zhao berputar cepat. Memukul pipi kiri sama saja dengan memukul pipi kanan. Adapun berapa kali pantatnya bisa dipukul, tetapi jika dia telanjang di depan umum, bagaimana Tuan Muda Jin akan melihat orang-orang di ibu kota kekaisaran di masa depan? Memikirkan hal ini, dia berbalik dan lari. Menurut idenya, meskipun dia dikenal sebagai orang yang pecundang, dia akan tetap dipukuli sampai habis di depan umum. Namun yang tidak dia duga adalah setelah berlari beberapa langkah, ikat pinggangnya terlepas, lalu celananya terlepas hingga ke kakinya, kedua kakinya tersandung, dan dia terjatuh berkeping-keping. Tuan Muda Jin, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak ingin gagal membayar utangmu, bukan? Ye Bufan juga berjalan mendekat dengan ekspresi menyesal, mengangkat Jin Zhao, lalu menamparnya dengan mulut besar. Pap, tampar, tampar. Setiap tamparannya sangat kuat, dan suara yang tajam bergema di seluruh lapangan golf. Setelah beberapa kali tamparan, Jin Zhao dipukuli habis-habisan, kepalanya dipalingkan, pipinya bengkak, dan dia tidak dapat mengingat berapa kali dia telah dipukuli. Ye Bufan kembali menatap Suru Yue, Nona Su, apakah Anda ingin kecanduan bermain beberapa kali? Rasanya sangat enak. Ini, menghadapi undangan seperti itu, Suru Yue benar-benar tidak tahu caranya untuk merespons, hanya menggigit bibir merahnya,
menggelengkan kepalanya sedikit, tatapan rumit muncul di matanya. Sayang sekali jika kita tidak bertarung. Tidak akan ada tokoh seperti ini setelah melewati desa ini. Kata Ye Bufan dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, lalu mulai merokok lagi. 48, 49, 50, anggap saja sehari. Setelah dia selesai berbicara, dia melepaskan tangannya, dan Jin Zhao, yang telah dipukuli sampai ke kepala babi, jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Saat ini, kepalanya berdengung dan dia benar-benar kehilangan kemampuan berpikir. Simen Yujiao awalnya ingin melarikan diri, tetapi ketika dia melihat celana Jin Zhao terlepas, dia berhenti lagi. Jin Zhao adalah seorang laki-laki, dan dia masih mengenakan celana dalam setelah celananya terlepas. Dia hampir tidak bisa menjelaskannya. Melihat Ye Bufan menatapnya saat ini, dia mundur 2 langkah dan berteriak dengan nada tegas, "Jangan sentuh aku wanita tertua dari keluarga Simen." Ye Bufan terkekeh, ada apa dengan yang tertua nyonya dari keluarga Simen? Apakah hanya itu? Bisakah Anda menolak menerima kerugian itu? Petik 2. Ye Bufan, izinkan saya berdiskusi dengan Anda. Bisakah Anda membeli kembali taruhan itu dengan tamparan 10.000 yuan? Akan memberimu 1 juta. Melihat ibu yang dipukuli, Jin Zhao dan Simen Yujiao, yang bahkan tidak mengenalinya, benar-benar ketakutan. Pada saat ini, ususnya dipenuhi dengan penyesalan, mengapa dia menunggu sampai dia tidak melakukan apa-apa untuk membuat taruhan ini dengan pihak lain. 10.000 yuan untuk tamparan. Bukankah terlalu murah? Bukannya saya tidak setuju, tapi harganya terlalu murah. Anda adalah putri tertua dari keluarga Simen. Jika sebuah mulut hanya bernilai 10.000 yuan, kenapa menyebarkannya? Bukankah itu memalukan? Melihat Ye Bufan dengan senyuman di wajahnya, Simen Yujiao merasa gatal karena kebencian, tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain berkata, "Berapa yang kamu inginkan?" Ye Bufan berkata sambil tersenyum. "Nona Simen bernilai 1 juta dolar. Mengapa Anda tidak pergi dan mengambilnya?" Simen Yujiao memandang dengan marah. "Ya, harga Anda terlalu tinggi. Uang. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Harganya terlalu kecil dan tidak sebanding dengan nilaimu." "Kamu." Simen Yujiao sangat marah hingga matanya menyala-nyala, tapi dia tidak punya pilihan. "Nona Su, demi kakakku, kenapa kamu tidak membantuku mengucapkan sepatah kata pun? Bagaimanapun juga, ini adalah klub keluarga Su. Jika kakaknya tidak disebutkan, mungkin Suruyue akan membantu mengucapkan sepatah kata pun. Tapi sekarang benar-benar berbeda. Orang yang paling dibenci Suruyue adalah Simen Yuliang, yang hampir menghancurkan hidupnya. Dia adalah wanita yang terpelajar, sopan, dan sempurna, tapi dia pernah menggunakan kata-kata kotor sebelumnya hanya karena dia sangat membenci pria ini. Suruyue memiliki wajah datar dan ekspresi serius. "Maaf, Nona Simen. Saya notaris atas taruhan yang baru saja Anda buat. Saya mengaku kalah dan saya tidak dapat berbicara mewakili Anda." Petik 2. Hal baik yang dilakukan Simen Yuliang dan memperlakukan Suruyue reaksinya sangat tidak terduga. "Bagaimana dengan Nona Simen? Apakah Anda sudah memikirkannya?" "Saya akan mengumpulkan taruhan saya," kata Ye Bufan dan berjalan dengan riang. "Nak, berhenti di sini. Jika kamu berani menyentuh Nona Simen, aku akan segera membuatmu terlihat baik." Beberapa orang yang dibawa oleh Simen Yujiao tidak tahu betapa kuatnya Ye Bufan untuk menyenangkan, dan segera berlari dan jadilah pelindung bunga. Sangat disayangkan anak laki-laki pesolek ini terkuras habis oleh minuman keras dan seks, dan tubuh mereka tidak sebaik orang biasa. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Ye Bufan? Kemudian dia melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Simen Yujiao, meninggalkan bekas telapak tangan berwarna merah cerah. Seperti yang diharapkan dari wanita tertua dari keluarga Simen, dia merasa nyaman saat bertarung. "Ya, beraninya kamu memukulku." Simen Yujiao hampir marah hidup. "Belum lagi ditampar di depan umum. Kamu tidak percaya kan? Kalau begitu aku akan membuktikannya lagi." Ye Bufan menamparkan mulutnya lagi dengan backhandnya. "Kamu." Simen Yujiao ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia ditampar dengan serangkaian mulut besar dan bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap.
Berhenti, saya bersedia membayar 1 juta. Teriak si Men Yu Jiao dengan keras. Tidak masalah jika kamu bersedia membayar, memukul juga merupakan pekerjaan fisik. Ye Bufan menggelengkan pergelangan tangannya dan berkata dengan riang, tapi aku tidak memberikan diskon atau kredit di sini. Aku hanya menamparkan 10 mulut dan masih tersisa 90. 1 juta, total 90 juta. Petik 2. Saya tidak punya uang sebanyak itu, hanya 60 juta. Meskipun si Men Yu Jiao adalah putri tertua dari keluarga si Men, dia terbiasa menghabiskan banyak uang setiap hari, dan pengeluaran hariannya sangat besar. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Ye Bufan hendak mengambil tindakan lagi, dan dia dengan cepat berteriak, tapi saya bisa memberi Anda IOU, dan saya akan membayar Anda kembali ketika saya punya uang nanti. Lagi pula, saya juga orang yang beradab, saya tidak suka melakukan kekerasan. Ye Bufan setuju. Meskipun dia tidak takut dengan keluarga si Men, dia juga tidak menyukai masalah. Dengan 30 juta IOU di tangan, alangkah baiknya jika wanita ini lebih menahan diri di masa depan. Si Men Yu Jiao menghela nafas panjang. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan dipukuli jika 90 mulut besar berikutnya ditampar. Menahan kesedihan di hatinya, dia mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 60 juta ke rekening Ye Bufan. Kemudian dia meminta staf layanan untuk membawa pena dan kertas dan menulis IOU sebesar 30 juta. Ye Bufan mengambil IOU, melihatnya, dan berkata, "Oke, kamu boleh pergi, dan membayar kembali uangnya secepat mungkin." Si Men Yu Jiao memelototinya dan Su Ruyue dengan getir, lalu berlari keluar klub dengan putus asa. Babak 870, berubah menjadi pelatih. Setelah orang-orang ini pergi, hanya Ye Bufan dan Su Ruyue yang tersisa di sini. Oke, berhenti mencari dan ayo bermain bola. Ye Bufan berkata dengan santai. Oh, Su Ruyue setuju. Dari lubuk hatinya, dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tapi sayangnya pendidikan yang baik membuatnya bertahan, mengambil klub lagi, dan mulai bermain bola lagi. Saat pertama kali bermain golf, Anda bisa melampiaskan emosi dan menghilangkan depresi batin Anda. Tapi setelah mengambil klub itu lagi, saya menemukan bahwa perasaan itu telah berubah total. Tidak ada perasaan melampiaskan saat bola dipukul. Sebaliknya, adegan Ye Bufan menghajar Jin Zhao hanya muncul di benaknya dari waktu ke waktu. Sebenarnya dalam hati saya merasa bahwa jika saya naik dan menamparkan mulut saya beberapa kali, suasana hati saya akan lebih baik. Gagasan ini mengejutkan Su Ruyue, merasa terkejut dan takut karena dia mendapat gagasan seperti itu. Dia telah menerima pendidikan bangsawan sejak dia masih kecil. Nyonya Su selalu menyuruhnya untuk menjadi wanita yang sopan, tidak berkelahi atau bahkan bertengkar dengan orang lain, dan mengejar kesempurnaan dalam segala hal yang dia lakukan. Oleh karena itu, meskipun si Men Yuliang melakukan sesuatu yang secara alami tidak diperbolehkan, dia hanya menamparkan amarahnya dan kemudian menekan amarah di dalam hatinya. Bolanya awalnya rata-rata, tetapi sekarang penampilannya sangat terpengaruh oleh gangguannya. Bola berikutnya hanya mengenai bola sejauh 70 hingga 80 meter sebelum jatuh ke tanah. Salah jika kamu memukul seperti ini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya, dan kemudian, dua lengan yang kuat memeluknya, dan sepasang tangan besar memegang tangan putih dan lembutnya. Ye Bufan lah yang memeluknya dari belakang. Tepatnya, dia memegang tongkat golf di lengannya. Postur tubuhmu salah dan permainan bolamu terlalu buruk. Biarkan aku mengajarimu. Kata Ye Bufan di telinganya lagi. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku pergi secepatnya. Su Ruyue tiba-tiba panik dan mulai meronta dengan bahunya yang gemetar. Kepanikannya datang dari dua aspek. Pertama, dia belum pernah dipeluk sedekat ini oleh pria seumur hidupnya. Kedua, pengawalnya tidak jauh. Jika dia melihat dirinya dekat dengan seorang pria, akibatnya akan sangat buruk. Faktanya, dia tidak tahu seberapa buruk keadaannya, tapi dia merasa panik dan sangat takut. Jangan bergerak, aku seorang dokter dan aku membantumu mengobati penyakitmu. Kata Ye Bufan lagi di telinganya.
Saya tidak tahu apakah karena kata-kata inilah Suryue menemukan alasan untuk menghibur dirinya sendiri, atau aura maskulin yang kuat membuatnya kehilangan kekuatan untuk melawan. Atau mungkin pendidikan yang ia terima sejak kecil yang membuatnya merasa jika ia berjuang terlalu keras, ia akan kehilangan kesabaran. Singkatnya, ia akhirnya menurut dan berhenti melawan. Pengawal yang awalnya mengamati sisi ini dari kejauhan melihat Ye Bufan tiba-tiba memeluk Suryue, dan wanita tertua sepertinya menolak lagi, jadi dia segera mendekat ke sini. Namun setelah mengambil beberapa langkah, mereka melihat Suryue bekerja sama lagi. Bukan saja dia tidak menolak, tetapi mereka berdua sepertinya sedang membicarakan sesuatu, yang membuat mereka berhenti. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka adalah seorang dokter dan baru saja merawat wanita tertua. Kamu punya masalah mental sebelumnya, itu sebabnya kamu sakit. Jika kamu ingin menyembuhkannya sepenuhnya, kamu harus menghentikan keadaan ini. Suara Ye Bufan sangat tenang, tidak bersemangat atau gugup. Sama seperti kamu bermain sekarang, ada masalah dengan postur dan teknikmu, jadi kamu tidak bisa mencapai hasil yang diharapkan, dan kamu tidak bisa melampiaskan emosimu dengan baik. Sekarang lakukan apa yang aku katakan dan rasakan gerakanku. Berbicara pada saat yang sama, dia memeluk Suryue, memegang tongkat melalui tangannya, dan menggerakkan tubuhnya, mengangkat tongkat dengan tajam dan mengayunkannya ke bawah, memukul bola golf dengan keras. Bola itu terbang tinggi, membuat lengkungan yang berlebihan di udara, terbang jauh seperti burung yang terbang tinggi, dan mendarat di halaman dengan bunyi gedebuk. Suryue mendongak dan melihat bola itu terbang sekitar 400 meter, jarak yang belum pernah dia capai sebelumnya. Secara umum, siapapun yang bisa mencapai jarak lebih dari 300 meter berada pada level pemain profesional. Pukulan Ye Bufan sudah sepenuhnya mencapai level pemain profesional. Dan ini sambil menahan seseorang dalam posisi yang tidak nyaman. Bola harus dimainkan seperti ini. Gaya permainan ventilasi murni Anda tidak memiliki keterampilan sama sekali. Bermain hanya dengan kekerasan mungkin sangat menyenangkan pada beberapa kali pertama, tetapi jika Anda bermain lebih banyak, Anda akan menemukan bahwa bola semakin dekat, dan kamu akan merasa sangat sedih pada saat itu. Sangat tidak nyaman sehingga tidak dapat mencapai efek dekompresi dan ventilasi. Saat Ye Bufan menjelaskan, bola diletakkan di atas mesin bola, dan dia masih memeluk Suryue dan mengayunkannya lagi. Terdengar suara nyaring, dan kali ini pukulannya lebih jauh dari sebelumnya, hampir 4.670 meter. Perlu Anda ketahui bahwa rekor golf dunia adalah 530 yard yang berarti 484 meter. Saat pemain profesional biasa bermain, jarak umumnya adalah 400 yard, sekitar 300 meter. Dengan kata lain, penampilan Ye Bufan bersamanya jauh melampaui pemain profesional biasa, dan hampir menyamai rekor dunia. Ye Bufan tentu saja tidak mengetahui hal ini, tetapi Suryue mengetahuinya dengan sangat baik. Dia bertanya dengan kaget, "Kamu, apakah ini benar-benar pertama kalinya kamu bermain bola?" Dia ingin menanyakan pertanyaan ini sekarang, tapi dia bisa saya tidak memikirkan untuk kedua kalinya. Seorang pegolf akan melakukan 20 hole-in-one berturut-turut. Sekarang dia memukul bola sejauh ini sekaligus, mau tak mau dia merasa penasaran. Tentu saja, Anda juga telah melihat bahwa saya baru belajar dari video. Saya belum pernah menyentuh klub sebelumnya. Ye Bufan mengatakan yang sebenarnya, tetapi sebagai seorang kultivator, kecepatan belajarnya sungguh luar biasa bagi orang biasa. Oh, Suryue menjawab dengan lembut. Secara rasional, dia tidak percaya ini benar, tetapi di dalam hatinya dia merasa bahwa pria ini tidak akan berbohong padanya. Ye Bufan mulai mengajarinya bermain bola lagi, masih memegang bola di pelukannya dan memukul bola berulang kali. Suryue juga berangsur-angsur rileks dari kegugupan awalnya, dan bahkan merasa sangat nyaman dan dia sangat menikmatinya. Yang harus kamu lakukan adalah merebut titik ledakan terakhir dan memukul bola lebih jauh. Jika prosesnya terlalu keras, kamu tidak akan mencapai efek yang diinginkan sama sekali. Cara apakah kamu merasa nyaman? Jadi kamu harus memiliki ritme saat mengayun, seperti yang saya lakukan. Ye Bufan menjelaskan sambil meraih lengan Suryue,
mengangkat pentungan dan berdemonstrasi lagi. Bola ini terbang jauh, dan jaraknya tidak kurang dari yang terakhir kali. Ye Bufan melepaskan Suru Yue, aku hampir selesai berlatih denganmu. Cobalah sendiri. Sebenarnya, tidak ada masalah besar dengan permainanmu, tapi ada terlalu banyak masalah kecil, yang harus diperbaiki. Memandang Ye dengan ekspresi yang rumit. Bufan, saya telah berlatih selama beberapa tahun, tetapi yang lain hanya belajar selama 10 menit, dan mereka masih belajar dari video pengajaran. Lihat apa yang aku lakukan. Cepat pukul bolanya. Nada suara Ye Bufan tiba-tiba menjadi tegas, seolah dia benar-benar telah bertransformasi menjadi pelatih golf. Oh, Suru Yue setuju, mengambil isyarat dan bersiap untuk bermain bola. Kenapa kamu begitu tinggi? Simpan di dalam. Bagaimana kamu belajar melakukannya sebelumnya? Begitu dia selesai berbicara, Ye Bufan tiba-tiba mengambil tindakan dan menamparkan punggung Suru Yue.